Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sahabat penulis semuanya. Jumpa lagi dengan program dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Bersama saya Minarno. Kita ikuti dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di episode yang ke-7 mengenai eks logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai pelelangan logistik eks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Sahabat pemilih, kita mengetahui bersama bahwa logistik eks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 begitu banyak model dan macamnya. Untuk itu sahabat pemilih, pada kesempatan episode yang ke-12 ini kita akan membicarakan lebih dalam lagi mengenai proses pelelangan dan bagaimana jalannya pelelangan logistik Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Sahabat pemilih semuanya, dalam kesempatan ini kita akan hadirkan dari KPU Kabupaten Klaten Bapak Agus Sutanto SIP selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Klaten. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang Mas Minarno dan selamat siang sahabat pemilih. Salam sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Bapak Agus, pada kesempatan ini mungkin kita akan membicarakan lebih dalam lagi mengenai logistik eks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dalam proses pelelangan. Mungkin sahabat pemilih ingin mengetahui lebih banyak mengenai bagaimanakah proses itu sendiri mengenai pelelangan logistik tersebut Pak Agus. Terima kasih Mas Pinarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih di mana saja berada, terkait logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Terus tentunya saja yang sudah habis retensi arsipnya. Jadi ada beberapa logistik yang masih tersimpan sebagai arsip dan ada logistik yang sudah tidak terpakai yang tentunya saja ini tersimpan di gudang. Tentunya saja sudah selesai retensi arsipnya, yaitu ada kotak suara, bilik suara sebagai bahan barang persediaan dan surat suara eks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Seperti yang disampaikan Mas Minarno bahwa surat suara yang telah dipakai tentu saja sudah habis masa retensinya mulai sejak calon terpilih terlantik 1 bulan. 1 bulan setelah dilantik tentu saja retensi arsipnya sudah berakhir dan ini tentu saja tersimpan di gudang. Nah, bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya bahwa surat suara ini harus mestinya dihapuskan. Ada beberapa cara penghapusan sahabat pemilih. Jadi bisa dibakar maupun juga kalau memang ada nilai ekonomisnya ini bisa dilelang. Sahabat pemilih yang terhormat, bahwa surat suara ini karena jumlahnya juga banyak, tonasenya juga tinggi, kurang lebih hampir 5 ton kurang lebih. Tentu saja ini ada nilai ekonomisnya dan tentu saja ini bisa menjadi sumber pendapatan masukan untuk kas negara. Jadi makanya ini
harus dilelang. Dilelang, tentu saja yang melelang ada lembaga tersendiri, bukan KPU Klaten melelang secara internal, itu tidak mungkin karena mesti ada badan lelang. Sepertinya begitu Pak Minarno, sahabat pemilih. Baik Pak Agus, sahabat pemilih, kita telah mendengarkan bersama dari Bapak Agus bahwa untuk logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dilaksanakan pelelangan. Sahabat pemilih, untuk proses pelelangan itu sendiri bukan semata-mata dari KPU, tapi mempunyai badan tersendiri, yang badan pelelangan negara, dan diperkirakan untuk surat suara KPU Kabupaten Klaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 hampir mencapai 5 ton. Baik sahabat pemilih, mungkin Bapak Agus bisa menerangkan bagaimanakah cara untuk proses pelelangan itu sendiri Pak Agus. Terima kasih sahabat pemilih yang saya hormati. Proses pelelangan ini tidak mungkin dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten. Tentu saja melalui badan khusus, lembaga khusus yang menjadi tugas lelang. Jadi, tentu saja prosesnya diawali dari surat izin dari Sekjen. Setelah keluar surat izin, kita mengajukan permohonan lelang ke KPKNL. Untuk Klaten ini kita menjadi kayak koleganya KPKNL Surakarta. Jadi wilayah Surakarta itu Klaten itu ikut di wilayahnya KPKNL Surakarta. Jadi kita menginduk untuk lelang, kita serahkan ke KPKNL Surakarta. Baik gitu, Pak Agus. Pak Minarno. Untuk proses itu sendiri Pak Agus, apakah KPKNL-nya sendiri atau dari KPU sendiri yang kita mengajukan ke KPKNL untuk pengajuan lelang itu sendiri Pak Agus? Ya, untuk proses lelang ini kita mengajukan ke KPKNL setelah mulai proses tahapan administrasi. Tentu saja KPU Klaten tidak semerta-merta menyerahkan utuh begitu saja, jadi KPU Klaten mestinya kita survei harga pasar dulu. Survei harga pasar yang di lingkungan wilayah KPU Klaten kepada pedagang pasar. Setelah kita mendapatkan nilai hasil penawaran, itu menjadi bahan dasar kami untuk menentukan harga limit. Nah, setelah menentukan harga limit, kita serahkan ke KPKNL untuk mendapatkan izin atau pelelangan. Jadi pada dasarnya semua pelaksanaan lelang ini ada di KPKNL. Jadi KPU Klaten hanya menyerahkan kewenangannya untuk KPKNL untuk melelang sebagai pelaksana lelang semua logistik yang diajukan oleh KPKNL. Sahabat pemilih, kita ketahui bersama dari keterangan Bapak Agus bahwa untuk proses pelelangan sendiri KPU sudah menyerahkan sepenuhnya kepada KPKNL Surakarta. Namun demikian KPU sudah melalui proses mengadakan survei-survei mengenai harga dan tentang limit untuk pelelangan logistik X pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Mungkin sahabat pemilih mengetahui Bapak Agus, siapa saja yang berhak untuk mengikuti lelang itu sendiri Pak Agus? Terima kasih Pak Minarno, sahabat pemilih yang kami hormati. Tentu saja untuk peserta lelang ini sifatnya umum, jadi umum.
siapapun boleh mengikuti lelang, mestinya dengan syarat ketentuan, ya, syarat Syarat-syarat ketentuan, tertentu ya Pak Agus. ya, Bapak syarat Agus. ketentuan. Siapapun bisa melakukan atau ikut lelang di KPKNL ini dengan catatan mempunyai KTP elektronik KTP dan elektronik. terdaftar di akun lelang.go.id-nya KPKNL. Ya. Jadi semua orang berhak mengikuti sepanjang mempunyai atau memiliki KTP elektronik Baik. dan terdaftar di akunnya lelang.go.id. Monggo dipersilakan bagi warga atau masyarakat pada umumnya yang tentu saja yang memiliki apa KTP elektronik untuk bisa mendaftar. Begitu. Baik Bapak Agus. Mungkin sahabat pemilih semua ingin mengetahui bagaimanakah caranya untuk mendaftarkan sebagai peserta pelelang di akunnya pelelang itu sendiri Pak Agus. Yeah. Ini sebetulnya mudah sekali, mudah sekali bagi peminat atau warga masyarakat yang akan mengikuti lelang. Itu cukup membuka akunnya lelang.go.id dengan catatan mendaftarkan EKTP-nya di sana, memasukkan NIK-nya di sana. Cukup dengan KTP dan foto KTP-nya itu difoto. Nanti sebagai bukti konfirmasi bahwa betul KTP yang dimiliki ini sesuai dengan yang didaftarkan di lelang.go.id. Nah, nanti setelah diterima pendaftarannya melalui akun lelangnya.go.id, nanti akan mendapatkan jawaban dari admin tersebut bahwa NIK tersebut bisa mengikuti lelang dan bisa melihat isi dari website lelang.go.id. Apa saja yang dilelang di sana. Baik Pak Agus. Dan baru bisa mengikuti lelang. Sahabat Gitu. pemilih, itu tadi keterangan dari Bapak Agus cara untuk mendaftarkan di akun lelang S Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 dengan mendapatkan syarat yang utama adalah KTP elektronik untuk semua warga masyarakat bisa mendaftar di akun lelang. Bapak Agus, mungkin sahabat pemilih mengetahui bersama lalu bagaimanakah untuk hasil lelang itu sendiri Pak Agus? Yeah. Terima kasih Pak Minarno, sahabat pemilih yang saya hormati. Jadi KPU Kabupaten Klaten itu tidak menerima speser pun ya dari hasil lelang itu. Semuanya disetorkan ke kas negara dan itu melalui akunnya KPKNL. Jadi melalui kas negara yang nyetorkan KPKNL Surakarta. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa proses lelang ini setiap warga masyarakat yang mempunyai elektronik KTP elektronik berhak mengikuti lelang. Dan dengan catatan di sana sudah terdaftar akun, mendapatkan akun di websitenya KPKNL di lelang.go.id. Tentu saja itu mesti ada persyaratan lelang ya. Jadi persyaratan lelang itu yang dipenuhi, misalkan nanti ada warga masyarakat yang ternyata menang lelang, ini harus membayar biaya lelang, itu wajib, dan minimal itu menyetorkan ke kas negara dari menyetor ke kasnya di KPKNL dulu 50% dari harga limit yang hari harga lelang yang dimenangkan tadi lelang. yang menangkan lelang tadi 50% minimal. Itu setelah dia dinyatakan menang baru melunasi seluruhnya
Setelah seluruhnya ini terpenuhi dari nilai lelang, ini baru di-store ke kas negara. Jadi apabila pemenang ini nanti ada beberapa pelelang ya yang mendaftar di sana, misalkan ada 5 atau 10 bahkan 20, semuanya wajib menyetor minimal 50% dari harga limit semua ke KPKNL, rekeningnya KPKNL. Nah, apabila tentu saja pemenang ini kan satu, tidak beberapa orang ya. Yang tidak menang lelang, otomatis uang tadi dikembalikan ke rekening penyetor. Nah, yang menang lelang otomatis melunasi keseluruhan dari angka lelang yang dimenangkan. Nilai lelang itu yang dimenangkan. Nah, setelah melunasi itu sesuai jumlah yang dilelang, semua nanti di-store ke kas negara oleh KPKNL. Jadi KPU Klaten tidak menerima sepeser pun. Jadi uang itu bersih masuk ke kas negara. Gitu Pak Minar. Iya. Sahabat pemilih, kita ketahui bersama bahwa untuk hasil lelang dari nilai rupiah, KPU Kabupaten Klaten sama sekali tidak mengetahui dan langsung distorkan ke kas negara oleh pemenang lelang melalui KPKNL. Bapak Agus, mungkin sahabat ini mengetahui kapan dimulainya untuk proses pelelangan logistik S pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 sendiri itu Pak Agus. Terima kasih Pak Minarno, ini mestinya yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat pemilih dalam rangka untuk mengikuti lelang. Jadi jadwal lelang ini nanti akan dilaksanakan di KPKNL pada tanggal 24 September. 24 September. Dan pengumuman lelang itu dimulai tanggal 17 September. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat pemilih bisa melihat di akun medianya KPU Klaten atau di websitenya KPKNL untuk melihat kapan lelang bisa dimulai. Di sana akan tertera barang apa saja yang akan dilelang, limitnya berapa, jumlah tonasenya berapa, yang disetor separuh limit itu berapa, akan tertera di sana. Begitu Pak Minar. Begitu sahabat pemilih semua yang saya hormati, bagaimana atau kapan lelang akan dimulai. Baik sahabat pemilih semuanya, tadi Pak Agus sudah menerangkan kapan jadwal untuk mulai pelelangan logistik X pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 24 September. Bisa dibuka di akunnya KPU Kabupaten Klaten untuk pelelangan logistik tersebut. Sahabat pemilih, mungkin akan lebih baik untuk Pak Agus sendiri menyampaikan bahwa untuk hasil lelang semua masuk ke kas negara. Lalu untuk dokumen untuk KPU Kabupaten Klaten sendiri, itu Pak Agus. Ya, gini, terima kasih Pak Minarno dan sahabat pemilih. Dokumen terus terang saja itu dokumennya ada di KPU Klaten ya. Jadi dokumen kalau bagi pelelang cukup KTP saja. Cukup KTP saja untuk mendaftar dan untuk mendapatkan akun lelang. Untuk di dokumen, semua dokumen surat-surat pengajuan lelang dan lain sebagainya itu domainnya KPU ya. Jadi itu nanti menjadi bahan dokumentasinya KPU untuk menghapuskan semua barang-barang yang dilelang dari sistemnya logistiknya KPU Kabupaten Klaten, dan akan kita laporkan ke terutama ke Sekjen ya. Jadi karena di sini Sekjen adalah sebagai pengguna barang. Baik. Gitu Pak Minar. Sahabat pemilih, untuk pelelangan logistik X pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 cuman menggunakan KTP yang telah menggunakan elektronik
tanpa dokumen apapun untuk pendaftaran. Baik Bapak Agus, pada kesempatan kali ini telah lebih banyak kita berdialog dan membicarakan tentang pelelangan logistik ex pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Sahabat pemilih, saya akhiri untuk program dinamis dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube KPU Kabupaten Klaten. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten.